Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Yang disebut kembali ke surga dipengaruhi oleh hukum waktu mundur. Aturan yang sama juga berlaku untuk Ibu Pertiwi. Melalui hukum waktu terbalik, Ibu Pertiwi dapat melakukan perjalanan melalui ruang dan waktu dan mengirim Zhu Hengyu dan mitranya kembali ke zaman kuno. Namun, binatang buas ini jelas tidak memiliki kesempatan untuk menjadi yang paling suci. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki hukum waktu terbelakang, dia tidak memiliki kesempatan untuk membuktikannya. Dalam keputusasaan, dia menyempurnakannya menjadi kekuatan magis Huitian. Di bawah teknik mengembalikan surga, tidak peduli seberapa berat cederanya atau cederanya, Anda dapat langsung kembali ke kondisi puncaknya. Mendesis. Sebuah lampu merah lewat dan Gan Ning, yang masih lesu dan sekarat, langsung menjadi hidup dan sehat. Dia tiba-tiba berbalik dan melompat dari tempat tidur. Gan Ning terengah-engah, berlutut di depan Zhu Hengyu, dan berkata dengan air mata, "Jenderal terakhir Gan Ning, ketuk yang mulia Raja Iblis." Setelah melambaikan tangannya, Zhu Hengyu berkata dengan dingin, "Tidak perlu sopan, sekarang, kamu jawab pertanyaanku, di mana Sun Meiren dan Lu Zimei sekarang?" Menghadapi pertanyaan Zhu Hengyu, Gan Ning menggigit bibirnya karena malu dan menundukkan kepalanya. Hati Zhu Hengyu menjadi semakin terganggu. Mengernyitkan alisnya, Zhu Hengyu berkata dengan marah, "Saya akan bertanya lagi, di mana Sun Meiren dan Lu Zimei?" Melihat amarah Zhu Hengyu, Gan Ning menggebuk dan berlutut lagi. Berlutut di tanah, Gan Ning mulai berbicara sambil menangis. Sun Meiren dan Lu Zimei adalah Jenderal Humerus Zhu Hengyu. Ketika Zhu Hengyu pergi dari sini dan pergi untuk menghancurkan inti medan perang, semuanya di sini diberikan kepada Sun Meiren dan Lu Zimei. Tentu saja, ada Yinlinger yang diam-diam membantu. Awalnya, semuanya berjalan lancar. Di bawah strategi Yinlinger, iblis bangkit melawan langit. Terutama Gan Ning. Sebagai Admiral Wushuang dari Angkatan Laut Mozu, rekor tak terkalahkan Gan Ning masih berlanjut. Di bawah komando Gan Ning, Angkatan Laut Suku Iblis mengalahkan Angkatan Laut Suku Naga, Suku Phoenix, Suku Iblis, dan bahkan Gerbang Peri Bintang. Benar-benar mendominasi dunia. Nama Gan Ning, juga nama ini tercatat dalam sejarah. Dia bukan hanya Laksamana Iblis terbaik dan paling terkemuka. Bahkan jika dia ditempatkan pada leluhur alam liar, dia masih yang tertinggi dan tak tertandingi. Awalnya, semuanya sangat sempurna. Tapi, beberapa waktu yang lalu, Yaosu tiba-tiba menjadi 36 bangsawan. 36 orang suci menggunakan teknik mencari dewa di Tiangang, mencari kepemimpinan iblis. Bahkan jika semua orang menyembunyikannya secara diam-diam, itu tetap tidak berguna. Di bawah pencarian Tiangang untuk para dewa, setiap orang tidak punya tempat untuk bersembunyi. Sampai sekarang, Lu Zimei, Sun Meiren, dan sekelompok tingkat tinggi Mozu telah ditangkap dan ditahan oleh Mozu. Sebagai komandan tertinggi Angkatan Laut Mozu, Gan Ning tidak punya tempat untuk melarikan diri. Namun kini, Gan Ning juga telah mencapai puncak ekaristi cahaya putih. Apalagi Gan Ning memiliki kekuatan supernatural di atas laut. Begitu berada di dalam air, Gan Ning bisa berubah menjadi air yang lemah dan menyatu dengan dunia. Bahkan Tuhan tidak dapat membedakan mereka. Bagaimanapun, Tuhan adalah Tuhan. Bagaimana jika tidak bisa dipisahkan? Dengan tamparan di tangan, semua makhluk di lautan seluas 10.000 meter itu luluh lantak. Bahkan Gan Ning memiliki kekuatan supernatural menutupi laut. Bahkan dengan kekuatan magis yang menutupi laut, 90% kerusakannya telah tersebar. Tapi dia masih terluka parah oleh tamparan ini. Ini bukan hanya kerusakan fisik. Bahkan jiwa mengalami kerusakan yang tidak bisa diperbaiki. Hanya kembalinya Zhu Hengyu ke surga yang dapat membuatnya memutar kembali waktu dan kembali ke waktu ketika dia tidak terluka. Jika tidak, cedera Gan Ning pada dasarnya tidak ada harapan. Itu juga karena keyakinan yang ekstrim bahwa pihak lain tidak terus mencari. Kalau tidak, Gan Ning ingin bertahan hidup, itu tidak mungkin. Mendengarkan kata-kata Gan Ning, Zhu Hengyu tidak bisa menahan amarah dari hatinya, dan kejahatan tumbuh menjadi keberanian. Diam-diam dalam amarah, Gan Ning berbisik, klan monster telah mengeluarkan sepatah kata. Baik Sun Meiren dan Lu Zimei berada di tangan Yaosu. Pada saat ini, mereka telah dikawal untuk membalikkan alam 5 elemen. Jika Zhu Hengyu ingin menyelamatkan mereka pergi ke kota Yundian. Jika Zhu Hengyu penakut, maka dia tidak bisa pergi. Namun, kesabaran Yaosu juga terbatas. Jika 10 tahun kemudian, Zhu Hengyu masih menolak untuk muncul. Kemudian, Lu Zimei dan Sun Meiren keduanya akan digantung di jalan. Tubuh mereka akan menggantung tinggi di atas puncak kota Yunding. Biarkan burung gosong dan burung nasar mematuk mata mereka dan memakan dagingnya. Mendengarkan kata-kata Gan Ning, Zhu Hengyu hampir mematahkan sedikit gigi baja. Sepasang mata bahkan memerah.
Hina tidak tahu malu. Jelas, Yaosu telah menghitung bahwa Raja Iblis Hengyu belum jatuh. Untuk membunuhnya, Yaosu telah melakukan segala kemungkinan. Sampai sekarang, mereka benar-benar menjalani kehidupan wanitanya dengan hina dan memaksanya untuk muncul meminta bantuan. Tapi masalahnya sekarang adalah, bagaimana jika Zhu Hengyu muncul? Bahkan jika Zhu Hengyu muncul, dia tidak bisa menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei. Tidak hanya tidak bisa menyelamatkan mereka berdua, bahkan Zhu Hengyu sendiri harus jatuh ke dalamnya. Tubuh pertempuran Gyokro ini, saya khawatir itu harus sama dengan tubuh ukiran emas dikalahkan dan mati. Yang paling membuat Zhu Hengyu kesal adalah, bahkan jika tubuh pertarungan Gyokro dikorbankan itu tetap tidak akan membantu. Sun Meiren dan Lu Zimei masih berada di tangan Yaosu. Bahkan jika Zhu Hengyu masih memiliki tubuh Dharma Domba ajaib, tubuh Dharma Suantian. Tapi Sun Meiren dan Lu Zimei tergantung di sana seperti umpan. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi tidak menyelamatkan. Tentu saja, mungkin seseorang akan berkata, karena Anda tahu Anda tidak bisa menyimpannya, maka Anda tidak bisa menyimpannya. Namun, ini tidak mungkin. Zhu Hengyu bukanlah orang seperti itu. Bagaimana mungkin dia tidak menyelamatkan wanitanya sendiri dalam kesulitan? Karena dia takut mati, membiarkan wanitanya digantung di depan umum adalah sesuatu yang tidak dapat diterima oleh Zhu Hengyu. Dan, jika Zhu Hengyu benar-benar melakukan ini, kemudian reputasi dan prestisenya benar-benar bau. Sebagai leluhur iblis, jika Zhu Hengyu sendiri tidak tahan. Jadi yang disebut setan secara alami adalah pohon-pohon yang tumbang dan kelaparan tersebar. Seluruh ras iblis, saya khawatir itu akan hancur dan tidak ada lagi. Situasi saat ini adalah, jika Zhu Hengyu pergi untuk menyelamatkan, dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Setan harus dihancurkan. Jika Zhu Hengyu tidak menyelamatkannya, dia akan jatuh ke dalam perangkap pihak lain. Iblis dihancurkan lebih cepat. Tidak peduli apa yang dilakukan Zhu Hengyu, hasilnya tidak berbeda. Melihat keheningan Gan Ning, Zhu Hengyu akhirnya mengerti mengapa dia tetap diam dan menolak untuk mengatakan yang sebenarnya. Jelas, jika Gan Ning tidak pernah mengatakannya, Zhu Hengyu tidak akan mengetahuinya. Bahkan jika Sun Meiren dan Lu Zimei digantung, reputasi Zhu Hengyu tidak akan terganggu. Setan tidak akan berhenti di situ. Sayangnya, meskipun Gan Ning bertekad untuk tidak mengatakan apa-apa, tetapi di lautan pengetahuan, dia menanam ular. Di bawah desakan Zhu Hengyu, bahkan jika Gan Ning tidak mau, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengatakan semuanya. Setelah menarik napas panjang, Zhu Hengyu ragu-ragu. Tapi segera, Zhu Hengyu melambaikan Gan Ning ke lengan bajunya. Sampai sekarang, seluruh pinggiran medan perang runtuh, meski masih banyak teman Zhu Hengyu, seperti Su Ziyun, Su Xiaowan, Gao Pengyi, Jian He. Namun, Zhu Hengyu tidak berniat mengganggu mereka. Wilayah mereka masih terlalu rendah untuk membantu. Apalagi, Zhu Hengyu tidak tahu apakah itu hidup atau mati. Selanjutnya, biarkan mereka hidup bebas di pinggiran medan perang yang runtuh ini. Adapun iblis, faktanya, Zhu Hengyu tidak peduli apakah iblis itu ada dan apakah mereka dapat melanjutkan. Dunia ini sudah dalam kondisi hitungan mundur menuju kehancuran. Setelah dunia dihancurkan, yang disebut setan secara alami akan lenyap. Awalnya, Zhu Hengyu telah memutuskan untuk meninggalkan dunia ini. Pergi bertualang di lautan kekacauan. Namun, klan monster jelas menolak untuk menyerah. Harus memprovokasi dia. Dia benar-benar berpikir bahwa Devil Hengyu adalah seorang vegetarian, jadi dia menindas, bukan? Dalam kemarahan, Zhu Hengyu benci untuk pergi dan bergegas ke kota Yunding untuk melawan klan iblis sampai mati. Namun sebelum berangkat, Zhu Hengyu melihat Gan Ning. Tanpa keraguan, Gan Ning adalah ahli strategi militer yang berbakat dan berbakat. Jika bukan karena dia, ras iblis pasti tidak akan memiliki kekuatan yang begitu kecil. Taklukkan naga, burung phoenix, iblis, gerbang peri bintang, 4 kekuatan ini. Bahkan, hampir mencabut keempat kekuatan ini. Karena itu, orang lain tidak bisa mengambilnya. Tapi Zhu Hengyu berniat mengambil Gan Ning ini. Meskipun Gan Ning bukanlah Tuhan. Namun di dunia militer, bahkan yang paling suci, tidak memenuhi syarat untuk menyamai Gan Ning. Paling sedikit, Zhu Hengyu mengaku kalah jauh dengan Gan Ning di dunia militer. Dalam hal kemampuan militer, Gan Ning, meskipun dia belajar di bawah Kaisar Iblis Xuanbing, jelas lebih baik daripada biru. Dan, yang paling berharga adalah, Gan Ning telah memiliki banyak pengalaman praktis dan telah disempurnakan menjadi bakat. Meski kekuatan individu memang agak lemah, Zhu Hengyu tidak membutuhkan kekuatan individualnya sama sekali. Sebagai panglima tertinggi, bagaimana orang bisa pergi ke medan perang untuk membunuh musuh sendiri? Yang disebut, tembak orang dulu, tembak kuda, dan tangkap pencuri dulu. Begitu panglima tertinggi dipenggal, seluruh pasukan langsung lumpuh. Karena itu, bagi Zhu Hengyu, kekuatan individu Gan Ning sama sekali tidak penting. Sama halnya jika tidak ada. Bagaimanapun, Gan Ning hanya akan bersembunyi di posisi paling aman dan mengendalikan situasi secara keseluruhan. Pepatah lama mengatakan, dalam menyusun strategi, kemenangan penentu jarak ribuan mil.
Ini adalah bakat tampan yang sesungguhnya. Oleh karena itu, Zhu Hengyu memasukkan Gan Ning ke dalam lengan bajunya hanya setelah sedikit berpikir. Zhu Hengyu punya pertimbangan sendiri untuk membawanya. Selanjutnya, Zhu Hengyu akan memasuki lautan kekacauan dan bertarung dengan semua orang suci. Untuk mengetahui, laut kekacauan juga laut. Faktanya, tidak ada perbedaan esensial dari runtuhnya laut di medan perang. Karena itu, karena Gan Ning mampu memenangkan semua pertempuran di medan perang yang runtuh, dia tidak terkalahkan. Itu juga harus tak terkalahkan di lautan kekacauan. Bahkan jika dia tidak bisa terus menjadi tak terkalahkan, dia pasti adalah komandan super kelas 1. Tentu saja, itu layak untuk disebutkan. Jika Gan Ning diminta untuk mempertahankan kota atau menyerang kota, maka dia benar-benar tidak memiliki bakat itu. Bertahan dan pengepungan adalah pertempuran milik tentara. Gan Ning hanya pandai pertempuran laut. Untuk perang darat, bahkan jika dia tidak tahu segalanya, dia tidak memiliki pengalaman sama sekali. Untung, di lautan kekacauan, tidak ada daratan sama sekali. Yang disebut benteng dan kastil hanya setara dengan kapal perang yang lebih besar. Bagi Gan Ning, pertempuran di Sea of Chaos juga merupakan pertempuran laut. Bisa dikatakan, meskipun Gan Ning tidak mencolok, dia adalah bakat terpenting dalam pikiran Zhu Hengyu, bukan salah satunya. Dengan leluhur dunia bawah, leluhur para dewa, dan leluhur bumi jahat, Zhu Hengyu tidak kekurangan seorang jenderal dengan kekuatan individu yang kuat. Yang paling tidak dimiliki Zhu Hengyu sekarang, justru bakat tampan yang bisa menyusun strategi dan memenangkan 1000 mil. Seperti kata pepatah lama, memang mudah mendapatkan 1000 tentara, tetapi sulit menemukan seorang jenderal. Tapi nyatanya, 1000 jenderal mudah didapat, tapi yang tampan sulit ditemukan. Sebagai seorang jenderal, Gan Ning telah membuktikan dirinya dalam pertarungan yang sebenarnya. Pada saat ini, Gan Ning telah diakui di dunia ini, dan selalu menjadi komandan pertama. Karena itu, tidak peduli apa yang dipikirkan Gan Ning di dalam hatinya. Zhu Hengyu ingin membawanya pergi. Masukkan anti ruang. Zhu Hengyu bergegas sepanjang jalan dan bergegas ke arah membalikkan alam 5 elemen. Di ruang antariksa, Zhu Hengyu benar-benar bisa mengabaikan badai kehancuran yang mengamuk. Membiarkan badai kehancuran yang mengamuk menimpanya, Zhu Hengyu hanya merasakan angin sepoi-sepoi bertiup, sangat sejuk dan nyaman. Apakah ada bekas rasa sakit sama sekali? Meskipun badai yang runtuh ini cukup untuk menghancurkan segalanya, bahkan Chaos Spirit jadi tidak tahan. Tapi tubuh pertempuran Gyokroh ini benar-benar berbeda sekarang. Kekuatan tak terlihat menyelimuti tubuh pertempuran Gyokroh. Semua energi tidak bisa mendekati tubuh pertempuran Gyokroh. Sebuah gaya tolak yang tak terlihat mendorong semua badai runtuh yang mendekat. Meskipun badai runtuh tidak terkalahkan. Tetapi jika tidak ada kontak sama sekali, bahkan koneksi pun tidak mungkin. Jadi, meski badai runtuh ini dahsyat, apa gunanya? Untuk tubuh pertempuran Gyokroh. Jangan bicara tentang kerusakan. Badai keruntuhan bisa mencapai 10 cm dari tubuh pertempuran Gyokroh, bahkan jika dia kalah. Nyatanya, meski badai yang runtuh tak terkalahkan, kekuatannya masih terlalu lemah. Tidak dapat mencapai tubuh pertempuran Gyokroh sama sekali, dia didorong jauh. Karena itu, Zhu Hengyu berjalan lurus sepanjang jalan, melewati serangkaian badai yang menghancurkan, tapi tidak terluka. Ini cukup untuk menghancurkan badai runtuhnya Chaos Battle Body, tapi bahkan tidak bisa mendekatinya. Sampai sekarang, tubuh Dharma Elang Emas Zhu Hengyu, meskipun telah terbuka, telah dibunuh. Namun, tubuh pertempuran Gyokroh Zhu Hengyu tidak terekspos. Pada saat ini, tidak ada yang akan mengasosiasikan Zhu Hengyu dengan tubuh tempur Lingyu. Bahkan, apalagi pernah melihat. Jarang ada orang yang benar-benar mengetahui tubuh pertarungan Gyokroh. Selama Zhu Hengyu tidak mengatakannya sendiri, tidak ada yang akan meragukan identitasnya. Tapi, sebelum pergi menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei, Zhu Hengyu harus mengatur Gan Ning terlebih dahulu. Jika Zhu Hengyu berhasil menyelamatkan Sun Meiren dan Lu Zimei, kemudian, dia akan membawa 3 gadis dan memasuki Laut Chaos bersama. Jika tidak, Zhu Hengyu tidak ingin menyakiti Gan Ning. Zhu Hengyu percaya, selama Gan Ning masih hidup, setan tidak akan pernah dihancurkan. Jika kali ini, Zhu Hengyu ditakdirkan untuk melarikan diri. Kemudian, setelah pasukannya dibangun kembali, mereka bisa segera bangkit kembali. Saat itu, Gan Ning pasti bukan seperti Gan Ning sekarang ini. Dengan Gan Ning, Demon Rache memiliki modal dan warisan untuk melawan segalanya. Boom boom boom. Di tengah gemuruh yang dahsyat, badai runtuh di ruang angkasa menjadi semakin ganas. Dengan tergesa-gesa, alis Zhu Hengyu berangsur-angsur mengerutkan kening. Anda tahu, untuk waktu yang lama di masa lalu, ruang antariksa penuh dengan badai kehancuran yang mengamuk. Justru karena badai runtuh yang mengamuk terlalu ganas sehingga memotong saluran antara area luar dari medan perang yang runtuh dan area inti dari medan perang yang runtuh. Saat berada di ruang kontra, badai super kolapse sedang bertiup. Bahkan Tuhan tidak bisa menahan. Mungkin hanya orang suci yang dapat mengabaikan badai penghancuran super. Tapi, di dunia ini, tidak ada orang suci sama sekali.
Surga hancur dan lenyap. Ibu Pertiwi juga mengembara di sungai panjang sejarah tidak dalam ruang dan waktu ini. 3 leluhur kuno juga terluka parah dan tidak sembuh, bersembunyi di urutan ke-36 di medan perang yang runtuh untuk pulih. Adapun leluhur iblis, bukankah Zhu Hengyu sekarang? Meskipun ia sudah memiliki dharma domba-domba suci iblis. Tetapi pada saat ini, badan hukum domba iblis sudah masuk ke dalam gunung 10.000 iblis berenang di lautan kekacauan. Jadi, hanya untuk saat ini. Di seluruh dunia, tidak ada yang bisa menahan badai keruntuhan yang begitu dahsyat. Justru karena keruntuhan yang hebat inilah badai telah mengisolasi bagian itu. Itulah mengapa iblis memiliki kesempatan untuk memusnahkan 4 kekuatan yang menghancurkan area luar medan perang dalam satu gerakan. Jika bagian itu tetap terbuka, 4 kekuatan besar pasti akan mendapatkan berita untuk pertama kalinya. Selama lusinan orang bijak dikirim untuk sementara waktu, keseimbangan perang akan langsung miring. Hanya dapat dikatakan bahwa semuanya adalah kehendak Tuhan. Tapi, bukankah badai yang runtuh sudah mereda sekarang? Mengapa badai yang runtuh di sini beringas lagi? Masuk akal, sejak badai runtuh, saya telah lewat di sini. Dalam waktu sesingkat itu, saya tidak boleh kembali lagi. Tapi sekarang sepertinya tidak ada yang mustahil di dunia ini. Badai runtuh yang seharusnya telah hilang, sekarang berbalik dan bergegas kembali. Sebelum perubahan, Zhu Hengyu pasti tidak akan ceroboh. Ini akan menjadi pertama kalinya melarikan diri dari badai runtuh untuk memastikan keselamatan hidup. Tapi sekarang, Zhu Hengyu sama sekali tidak khawatir. Pada saat ini, yang disebut badai runtuh juga dilawan oleh kekuatan tolak dari tubuh pertempuran Gyokro 1 meter dari tubuh. Jika Anda masih takut sekarang, maka Anda akan terlalu penakut. Apalagi Zhu Hengyu selalu penasaran. Dia benar-benar ingin tahu kekuatan apa yang mendorong di tengah badai yang sangat runtuh itu. Tentu saja, meskipun Zhu Hengyu sangat ingin tahu di dalam hatinya, dia tidak akan secara khusus mencari badai yang sangat runtuh karena keingintahuannya. Tapi sekarang, badai super destruktif tepat di depannya, jadi dia secara alami tidak keberatan mampir untuk melihatnya. Setelah memikirkannya, Zhu Hengyu dengan cepat mengambil keputusan. Dengan jentikan lengan bajunya, Zhu Hengyu dengan berani menerobos badai kehancuran yang mengamuk. Pada waktu bersamaan, di dalam lengan Zhu Hengyu, Gan Ning, yang telah kembali ke kondisi puncaknya, sudah pucat karena ketakutan. Dia benar-benar tahu kekuatan badai yang runtuh. Pembicaraan besar, di dunia ini, pasti ada segelintir orang yang lebih memahami kekuatan badai runtuh darinya. Perang yang menghancurkan 4 kekuatan besar ini awalnya dilancarkan oleh Gan Ning. Yinlinger baru saja memberi perintah dan memberikan informasi. Lu Zimei hanya bertanggung jawab atas dukungan logistik. Adapun Sun Meiren, pada dasarnya dia berada di garis depan dan tidak bertanggung jawab atas keseluruhan perencanaan. Meskipun perang untuk menghancurkan 4 kekuatan utama diperintahkan oleh Yinlinger, waktu peluncurannya diputuskan oleh Gan Ning. Raja Iblis Hengyu telah mengeluarkan perintah. Perintah Yinlinger, dengan biaya berapapun, untuk meningkatkan kekuatan Shen Luo. Namun nyatanya, perang tidak pernah dimulai. Perintah Raja Iblis Hengyu tidak ditegakkan dengan ketat. Alasannya justru karena Gan Ning tidak setuju. Karena keberadaan saluran antariksa, pada dasarnya tidak mungkin 4 kekuatan besar gagal. Setelah perang dimulai, 4 kekuatan utama akan segera menurunkan Lord. Saat itu, Mozu tidak memiliki kemungkinan lain kecuali kalah. Tentu saja, Gan Ning tidak bodoh dan tidak sopan. Sebaliknya, saya hanya percaya bahwa waktunya tidak baik. Waktu perang belum tiba. Sejak Zhu Hengyu meninggalkan area luar dari medan perang yang runtuh dan pergi ke area tengah dari medan perang yang runtuh. Gan Ning mengambil alih kekuatan angkatan laut dari Mozu. Sekarang, sudah 7 atau 800 tahun. Sejak mengambil alih Demon Na'vi dan menjadi Demon Na'vi Marshal, Gan Ning telah memahami misinya untuk memusnahkan 4 kekuatan. Setelah perhitungan rinci, Gan Ning menghitung satu-satunya cara. Dalam 7 atau 800 tahun terakhir, Gan Ning mengamati badai runtuh di counter space sepanjang waktu. Cari semua dokumen sejarah dan informasi tentang badai runtuh. Dan berkali-kali, dengan kekuatan puncak ekaristi cahaya putih, dia memasuki ruang angkasa sendirian dan mengalami situasi spesifik dari badai runtuh. Dalam 7 atau 800 tahun, Gan Ning telah memasuki ruang angkasa lebih dari 100.000 kali. Catat semua parameter runtuhnya badai di antariksa. Lebih dari 3 juta lembar perkamen digunakan sebagai catatan saja. Ratusan kali, dia hampir terjebak dalam badai runtuh dan berubah menjadi penggemar. Namun pada akhirnya, hidupnya cukup besar dan cukup sulit. Butuh ratusan tahun untuk akhirnya menemukan hukum untuk memecah badai. Bahkan, itu juga secara akurat menghitung titik waktu kedatangan badai super kolapse setiap 3000 tahun sekali. Karena itu, bahkan jika Raja Iblis Hengyu memberi perintah, Gan Ning menolak menerimanya. Ini juga alasan mengapa kekuatan Shen Luo belum membaik setelah Zhu Hengyu memberi perintah. Jika itu raja lain, dia pasti tidak mentolerir hal semacam ini. Begitu order belum dieksekusi, pasti akan marah besar, dan kemudian dimintai pertanggungjawaban segera. Siapa yang berani melanggar perintah dan rasa hormat, itu sama sekali bukan belas kasihan.
Tapi Zhu Hengyu bukanlah orang yang sangat kuat dan mendominasi. Dia diizinkan untuk keluar, dan Jun Ming tidak diizinkan. Segala sesuatu di medan perang diserahkan kepada jenderal-jenderal untuk memutuskan. Bagaimanapun, urutannya sudah mati, dan situasi medan perang selalu berubah. Karena itu, setelah Zhu Hengyu memberi perintah, Gan Ning berlarut-larut selama hampir 300 tahun sebelum akhirnya meluncurkan pertempuran kehancuran. Adapun alasannya, justru karena dia secara akurat menghitung titik waktu kedatangan badai super tersebut. Tidak hanya titik di mana badai super itu tiba yang dihitung. Gan Ning juga menemukan titik waktu ketika medan perang Tier 20 runtuh dari literatur. Seperti yang diketahui semua orang, medan perang runtuh tingkat 20 penuh dengan harta dan peluang. Setelah medan pertempuran tingkat 20 runtuh dibuka, semua yang suci pasti akan segera bergegas. Manfaatkan semua lord untuk meninggalkan area luar medan perang runtuh. Memanfaatkan badai super kolapse, jalan itu benar-benar diblokir. Baru kemudian Gan Ning memulai pertempuran kehancuran dan benar-benar memusnahkan 4 kekuatan. Selama seluruh medan perang, semua orang bijak terperangkap di medan perang tingkat 20 yang runtuh tidak bisa mendapatkan berita sama sekali. Membalik 4 kekuatan utama di alam 5 elemen, sistem intelijen benar-benar lumpuh karena penyumbatan saluran. Tidak ada yang tahu bahwa perang menakutkan seperti itu terjadi di area luar dari medan perang yang runtuh. 4 kekuatan utama telah dicabut. Tentu saja, ini sebenarnya sudah lewat dan itu tidak penting. Yang penting adalah, Gan Ning mengabdikan dirinya untuk mempelajari antariksa selama 7 atau 800 tahun. Untuk mengetahui hukum runtuhnya badai, dia membentuk tim beranggotakan 3.000 orang, khusus untuknya mengumpulkan dan mencari informasi, membaca literatur. Selain itu, dia sendiri, lebih dari 100.000 kali, secara pribadi memasuki ruang antariksa untuk merasakannya. Dalam keseluruhan proses, ratusan set senjata ajaib teratas hilang. Namun, untuk menghancurkan 4 kekuatan utama sepenuhnya, tidak peduli seberapa besar kerugiannya, itu sangat berharga. Saat ini, Gan Ning berdiri di dalam lengan baju Zhu Hengyu. Melalui lengan baju tembus pandang, dia bisa dengan jelas melihat badai dahsyat di luar. Menurut data dan literatur, ini jelas merupakan badan utama badai super. Badai seperti itu, bahkan jika 3 leluhur kuno datang secara langsung, itu akan menjadi jalan memutar. Namun, Raja Iblis Hengyu bergegas ke depan. Yang membuat Gan Ning paling absurd adalah, dalam badai super dahsyat itu, Raja Iblis Hengyu bergegas sepanjang jalan. Badai super yang mengamuk tidak bisa mendekatinya sama sekali. Bahkan sepotong pakaiannya pun tidak bisa diledakkan. Ini terlalu dibesar-besarkan. Raja Iblis Hengyu pada saat ini telah sepenuhnya melampaui pengetahuannya tentang badai runtuh. Tidak ada konten relevan yang dicatat dalam informasi apapun. Di bawah tatapan Gan Ning, Zhu Hengyu berlari jauh-jauh. Di ruang sekitarnya, rengekan badai runtuh menjadi semakin intens. Di bawah tatapan gugup Gan Ning, Destruction Storm terus mendekati tubuh pertempuran Zhu Hengyu. Awalnya, Collapsing Storm ditolak 1 meter jauhnya. Tetapi dengan kemajuan berkelanjutan Zhu Hengyu, jarak ini sedikit memendek. Akhirnya, melalui lengan tembus dari Raja Iblis Hengyu, Gan Ning menyerbu dan melihat badai super megah di ruang kontra. Tidak hanya Gan Ning yang melihat. Pada saat yang sama, Zhu Hengyu secara alami melihatnya. Melihat sekitar, badai super dengan diameter 3.000 mil, seperti sarang spiral, terletak di antara langit dan bumi. Badai super runtuh itu, seluruh tubuh tampak putih susu. Adapun ketinggiannya, tidak ada cara untuk menilai ini. Dilihat dari kejauhan, pilar putih yang mencapai langit terhubung ke tanah. Yang paling menakutkan Zhu Hengyu dan Gan Ning bukanlah ukuran badai yang sangat dahsyat ini. Bagaimana kalau dibumikan? Bagaimana dengan 3.000 li? Ini bukan masalah sama sekali. Yang paling menakutkan Gan Ning dan Zhu Hengyu adalah kecepatan putaran badai super ini. Dengan kesadaran spiritual dari jiwa, Gan Ning dan Zhu Hengyu dapat dengan jelas menilai kecepatan badai super ini. Dalam setiap tarikan napas, badai super ini bisa berputar 3.000 kali. Jika kecepatannya hanya 3.000 putaran, itu tidak buruk. Tapi ketahuilah, badai super runtuh ini berdiameter 3.000 mil. Jika Anda melempar benda ke dalam badai yang sangat runtuh ini, kemudian, hanya dalam 1 tarikan napas, benda ini akan berputar 3.000 kali mengelilingi lingkaran dengan diameter 3.000 mil. Kecepatan ini sungguh menakutkan. Dilihat dari situ, badai super kolapse ini terbagi menjadi 3.000 lapisan. Di antaranya, lapisan pertama berputar searah jarum jam, lapisan kedua berputar berlawanan arah jarum jam, dan lapisan ketiga berputar searah jarum jam. Ada total 3.000 lapisan badai yang runtuh, dan perputaran setiap lapisan sangat berlawanan dengan yang sebelumnya. Ini mengerikan. Bahkan jika sepotong cawas adamantite dilemparkan, itu akan hancur menjadi bubuk dalam sekejap. Melihat badai kehancuran yang mengerikan, Zhu Hengyu tiba-tiba menyerah untuk menjelajah. Tidak peduli seberapa kuat tubuh pertempuran Gyokro ini, itu tidak bisa menahan badai super yang menakutkan. Belum lagi tubuh pertempuran Gyokro. Saya takut Yang Kudus tidak akan bisa masuk.
Jangan berpikir bahwa orang-orang kudus itu tak terkalahkan. Faktanya, badai kehancuran super ini diciptakan oleh para bijak. Di zaman kuno, pertempuran di puncak keruntuhan. Dawa surgawi, dewa ibu bumi, leluhur 3 leluhur kuno, dan leluhur iblis, total 6 orang suci-suci bergabung untuk menyerang. Pada akhirnya, langit dan bumi tercabik-cabik, semuanya layu, dunia hancur. Di bawah upaya bersama dari 6 orang bijak, badai kehancuran diciptakan. Jalan kacau menuju lautan kekacauan dibuka oleh badai yang runtuh ini. Setelah kehancuran langit dan bumi, badai yang runtuh ini terus-menerus melayang di sekitar inti dari medan perang yang runtuh. Gan Ning telah menghitung hukum ini dengan akurat. Seiring berjalannya waktu, badai yang runtuh ini tidak membusuk seiring waktu. Di sisi lain, setelah melahap aura langit dan bumi, kekuatan badai penghancur ini terus meningkat. Kalau dibiarkan terus berkembang, ketika kekuatan badai runtuh ini mencapai nilai kritis, ini akan menembus penghalang ruang dan muncul di ruang positif. Pada waktu itu, seluruh langit berbintang akan ditelan badai yang runtuh ini, dan kemudian hancur berkeping-keping. Saat itu, wilayah langit dan bumi ini hancur total. Kecuali debu di langit, tidak ada yang tersisa. Melihat badai penghancuran super yang mengamuk, Zhu Hengyu harus mundur. Badai yang sangat merusak ini diciptakan oleh upaya bersama dari 6 orang suci. Setelah bertahun-tahun pembangunan, tidak ada lagi tenaga kerja yang berhenti. Bahkan jika 6 orang suci tahun ini datang pada waktu yang sama dan tetap berada di puncaknya, tidak ada cara untuk mengatasi badai super ini. Sambil menghela nafas, Zhu Hengyu berbalik dan berencana untuk pergi. Tapi saat ini, induksi Ruoyouru datang dari Super Destruction Hurricane. Tiba-tiba, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh dan melihat badai yang sangat merusak. Apa? Saya tidak tahu apakah itu ilusi. Saat ini, Zhu Hengyu sepertinya merasakan ada sesuatu yang memanggilnya. Apalagi, keberadaan yang memanggilnya adalah inti dari badai yang runtuh. Kembali ke tubuhnya dengan keraguan, Zhu Hengyu melihat badai yang sangat runtuh. Apakah ini ilusi? Tetapi ketika dia berkultivasi ke alam Zhu Hengyu, itu sebenarnya tidak mungkin memiliki ilusi. Sebagai orang suci yang agung, dia pasti bisa menilai apakah ada yang memanggilnya. Tidak ada, dan tidak ada. Tidak ada kemungkinan ilusi. Tapi, jika itu bukan ilusi, lalu siapa dan apa yang memanggilnya? Di antara keraguan, Zhu Hengyu mulai merenung. Setelah merenung sebentar, Zhu Hengyu dengan cepat membuat keputusan. Dia tidak tahu apa yang memanggilnya. Apalagi, dengarkan baik-baik sekarang, tidak ada fluktuasi sama sekali. Tapi, meskipun Zhu Hengyu tidak bisa menghadapi badai runtuh secara langsung, tetapi jika dia mendekat, masalahnya tidak akan terlalu besar. Karena jarak ini tidak bisa dirasakan, lebih baik mendekat. Antara berpikir, Zhu Hengyu melangkah maju lagi dan melompat menuju badai yang sangat merusak. Lihat adegan ini. Gan Ning di lengan baju Zhu Hengyu hampir pingsan. Meskipun Gan Ning adalah seorang komandan Wushuang, nyatanya, dia tidak berada di garis depan secara langsung. Pada dasarnya, dia sedang duduk di kamp tentara Tiongkok dan menyusun strategi. Itu benar-benar membuatnya pergi ke garis depan, tetapi dia mungkin tidak beradaptasi. Sederhananya, Gan Ning termasuk tipe orang yang bisa menampilkan semua bakat dan kemampuannya dengan duduk di kamp belakang. Dia tidak cocok untuk membunuh musuh sebelum pertempuran. Saat ini, melihat badai kehancuran yang mengerikan di luar, Gan Ning ketakutan dari hati. Mengamati kecepatan badai runtuh, ini sudah merupakan badai runtuh tingkat suci. Orang bijak tingkat dasar biasa dan bahkan orang bijak tingkat menengah akan hancur berkeping-keping dalam sekejap. Meskipun Lord kuat, tetapi para prajurit dibangun kembali, sebenarnya tidak jauh berbeda dengan kematian. Dalam kepanikan Gan Ning, Zhu Hengyu bergerak maju. Di bawah tatapan gemetar Gan Ning, badai super destruktif yang luar biasa mendekat. Dari kejauhan, badai super kolapse itu tampak seperti cerobong asap besar. Semakin dekat jarak itu menjadi gunung besar yang mencapai langit dan bumi. Ketika Zhu Hengyu akhirnya tiba di depan Super Destruction Storm, melihatnya, badai yang runtuh telah menjadi tembok putih. Dinding putih berlanjut ke langit, dan kemudian jatuh ke tanah. Di sisi kiri dan kanan, itu membentang, dan Anda tidak bisa melihat kepalanya sama sekali. Ketika jaraknya mendekati 10.000 meter, Zhu Hengyu akhirnya mendengar panggilan Ruoyouru lagi. Tidak mungkin salah. Ini jelas bukan ilusi. Meskipun saya tidak tahu persis apa yang memanggilnya, tetapi yang pasti ada sesuatu yang memanggil di pusat badai penghancuran super. Tapi sekarang, apa yang harus dia lakukan selanjutnya? Di antara pikiran, Zhu Hengyu mengeluarkan sepotong chaos fine gold dari ruang dimensi. Begitu chaos Jingjing Kong dihilangkan, asap hitam muncul. Tentu saja, apa yang disebut asap hitam ini sebenarnya bukanlah asap asli. Yang disebut asap hitam ini adalah bubuk logam yang dipotong dari chaos adamantite oleh badai keruntuhan super. Di bawah tatapan Zhu Hengyu, emas murni semrawut seukuran kepala manusia, melawan asap hitam yang menggelegak dan menyusut dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Hanya dalam selusin napas waktu, emas murni yang kacau itu benar-benar berubah menjadi ketiadaan dan menghilang di antara langit dan bumi.
Melihat adegan ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan tawa kecut. Jelas, bahkan harta karun surga dan bumi tidak dapat menahan badai keruntuhan super. Bukan hanya harta karun biasa, bahkan artefak biasa, saya khawatir mereka akan rusak oleh badai yang sangat runtuh ini. Merenungkan berulang kali, Zhu Hengyu akhirnya membuat keputusan. Ketika dia memeriksa dengan tangan kanannya, tongkat penghancur yang panjangnya lebih dari 1 meter muncul di tangannya secara instan. Di bawah pengamatan cermat Zhu Hengyu, begitu tongkat kehancuran muncul, itu memancarkan cahaya hijau. Tubuh batu Zamrud One of Destruction langsung dipoles oleh Super Destruction Storm, yang hanya merupakan pelajaran. Tapi untungnya, materi tongkat pemusnah ini memang luar biasa. Teknik pemurniannya juga terbaik. Meskipun badai super dahsyat ini sangat ganas, ia tidak bisa memakai tongkat penghancur. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi menghela nafas lega. Dengan senjata di tangan, saya akhirnya bisa mencoba berhubungan dengan badai yang dahsyat ini. Tanpa secara pribadi merasakan kekuatan destruktif dari Super Destruction Storm, Zhu Hengyu tidak akan berani mengambil risiko dengan santai. Setelah mengambil napas panjang, Zhu Hengyu berjalan menuju badai penghancuran super 10.000 meter jauhnya, memegang tongkat kehancuran. Saat jarak semakin dekat, raungan keras dari Super Destruction Storm menjadi lebih keras dan lebih keras. Mencicit. Akhirnya, tepat ketika Zhu Hengyu mencapai jarak 100 meter dari badai penghancuran super, jeritan menusuk terdengar dari dalam badai yang sangat runtuh. Wus-wus. Saat berikutnya, di tengah serangkaian suara bersiul, pisau patah yang hancur langsung melintasi badai yang sangat runtuh dan menebas ke arah lokasi Zhu Hengyu. Secara perlahan, namun nyatanya, Zhu Hengyu hanya melihat kilatan cahaya dingin di tengah badai yang super runtuh itu. Saat berikutnya, bilah patah tipis sepanjang 1 meter melompat di depannya. Dalam luasnya, satu-satunya hal yang bisa dilakukan Zhu Hengyu adalah melambaikan tongkat penghancur di tangannya dan menyapa pedang yang patah itu. Dentang. Dalam suara dentang yang keras, tubuh Zhu Hengyu meledak dalam sekejap. Ketika Zhu Hengyu akhirnya menstabilkan sosoknya, dia telah diledakkan puluhan ribu meter dan kembali ke tempat dia baru saja tinggal. Setelah berhenti, untuk pertama kalinya, Zhu Hengyu melihat tongkat hancur di tangannya. Di sisi Zhu Hengyu, senjata ajaib ini tertinggal. Jika ini dihancurkan, itu akan menjadi mengerikan. Selain itu, bilah patah yang terbang barusan sepertinya tertancap di tongkat penghancur. Saya tidak tahu bagaimana situasinya. Lihat ke bawah. Zhu Hengyu tidak bisa menahan tertegun. Apa yang terjadi? Bagaimana semuanya bisa terjadi? Tepat sebelum 3 nafas, apa yang dipegang Zhu Hengyu di tangannya hanyalah tongkat sekitar 1 meter. Tapi setelah 3 napas, tongkat sepanjang 1 meter berubah menjadi pisau perang bergagang panjang. The Divine Destruction Needles yang awalnya bertatahkan di atas Destruction Scepter semuanya terjepit, dimiringkan di udara. Bagaimana ini terjadi? Untuk pertama kalinya, dia melepas jarum emas yang rusak dan memasukkannya ke dalam ruang dimensi. Kemudian, Zhu Hengyu berkonsentrasi dan melihat pedang di tangannya. Pedang ini terbagi menjadi 2 bagian. Bagian pertama adalah pegangan sepanjang 1 meter. Bagian kedua adalah bilah sepanjang 1 meter. Pangkalnya adalah tubuh tongkat bumi asli. Bilahnya adalah bilah patah sempit sepanjang 1 meter dan agak melengkung. Namun, itu dikatakan sebagai broken blade. Tetapi faktanya, bilah patah ini tertanam di tubuh tongkat sekarang. Ujung tongkatnya berbentuk seperti kepala burung bertatahkan bilah yang patah. Kartu itu kuat dan tidak tergoyahkan. Melihat kosong pedang di tangannya, Zhu Hengyu memiliki pemahaman yang jelas di dalam hatinya. Jelas, pedang patah ini dan tubuh tongkat ini awalnya satu. Belakangan, saya tidak tahu kenapa, dan dipisahkan. Tadi, panggilan yang dirasakan Zhu Hengyu berasal dari bilah yang patah ini. Hanya saja yang disebut Broken Blade sebenarnya bukanlah Zhu Hengyu, melainkan tongkat hijau Zamrud. Saat Zhu Hengyu sedang mengamati, aliran informasi melonjak dari pedang dan mengalir ke lautan pengetahuan Zhu Hengyu. Jelas, informasi ini pasti tentang pedang ini. Dengan gembira, Zhu Hengyu buru-buru mengumpulkan pikirannya dan berencana untuk membaca pesan ini dengan cermat. Tapi saat ini, rintihan badai super runtuh tiba-tiba menjadi ganas. Di tengah rengekan yang menyedihkan, badai yang sangat menghancurkan, yang terhubung ke langit menekan ke arah posisi Zhu Hengyu dengan kecepatan yang tak terbayangkan. Dalam sekejap, dia bergegas keluar lebih dari 3.000 meter. Melihat pemandangan ini, Zhu Hengyu tidak berani mengabaikannya. Retakan di ruang angkasa robek untuk pertama kalinya, dan anti ruang angkasa berhasil lolos. Di belakang Zhu Hengyu, badai penghancuran super menyapu seketika. Untungnya, Zhu Hengyu akhirnya lolos dari antariksa tepat waktu. Oleh karena itu, tidak peduli seberapa destruktif badai-badai ini, Zhu Hengyu tidak dapat melukai. Setelah menghela nafas lega, Zhu Hengyu melihat sekeliling. Seperti yang Anda lihat, Zhu Hengyu telah muncul dalam 5 elemen terbalik. Tempat di mana itu muncul adalah di dalam formasi teleportasi di puncak kota Yunding.
Meskipun waktu barusan sangat ketat, Zhu Hengyu bahkan tidak memiliki setengah nafas waktu reaksi yang tersisa. Tetapi bagi Zhu Hengyu, kali ini tidak cukup. Saat penghalang ruang terkoyak, Zhu Hengyu menggunakan mana dari alam suci agung untuk menghubungkan koordinat kota Yunding. Lagi pula, perjalanan jangka panjang antara kota Yunding dan lapangan pertempuran runtuh. Zhu Hengyu sangat akrab dengan lokasi kota Yunding. Tanpa sadar, dia memilih alun-alun puncak di kota Yunding. Semua ini hanyalah reaksi sesaat di bawah sadar. Ini bukanlah hasil dari pertimbangan yang cermat. Sementara Zhu Hengyu sedang mengamati. Sebuah suara agung terdengar dari samping, "Teman ini, tolong singkirkan senjatamu." Menurut hukum kota Yunding, tidak ada yang diizinkan untuk mengekspos senjata di jalan. Mendengar suara ini, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Karena orang yang keluar barusan terlalu terburu-buru, Zhu Hengyu tidak punya waktu untuk menyingkirkan pedangnya. Pada saat ini, pedang cahaya dingin yang bersinar dibawa di tangan kanan Zhu Hengyu. Menurut hukum kota Yunding, hal ini tidak diperbolehkan. Sambil mengangkat bahunya, Zhu Hengyu berkata, "Maaf, pertempuran barusan terlalu mendesak, aku tidak bisa menyingkirkan pedangku." Menghadapi penjelasan Zhu Hengyu, penjaga susunan teleportasi tersenyum acuh tak acuh, "Tidak masalah, selama Anda tidak memasuki jalan dengan senjata, masalahnya tidak besar." Mengangguk, Zhu Hengyu berkata, "Tapi, pertempuran itu terlalu mendesak sekarang, dan sarungku telah hilang." Menghadapi penjelasan Zhu Hengyu, penjaga itu tidak banyak bicara. Berbalik dan mengambil tikar bambu, dia menyerahkannya kepada Zhu Hengyu dan berkata, "Jika kamu tidak memiliki sarung, kamu bisa menggunakan tikar bambu ini untuk menggulung pedang." Setelah mengambil tikar bambu, Zhu Hengyu menggulung pisau perang dengan mulus. Setelah berterima kasih kepada penjaga dengan senyuman, Zhu Hengyu berbalik dan meninggalkan formasi teleportasi. Dengan memegang pedang di tangan kanannya, Zhu Hengyu berjalan di sepanjang jalan tanpa sadar. Saat dia berjalan, Zhu Hengyu menyerap pesan bahwa pedang itu baru saja lewat dari lautan pengetahuan. Pedang ini memiliki latar yang sangat besar. Untuk mengetahui, langit dan bumi ini bersama-sama dibuka oleh Dao Surga dan Ibu Pertiwi. Jauh sebelum dunia ini dibuka, dewa-dewa bumi dan Dao Surgawi sudah menjadi dewa iblis chaos. Lebih tepatnya, jauh sebelum sisi dunia ini, mereka telah membuktikan lorong dan menjadi suci di dunia lain. Alasan untuk membuka dunia ini murni untuk mendapatkan lebih banyak ki kosmis dan ungu, dan untuk meningkatkan kekuatan. Pedang pertempuran ini adalah Dao Surga dan Ibu Pertiwi, ketika dia masih Dewa Iblis Chaos. Artefak suci kekacauan yang diperoleh dari dunia rahasia lautan kekacauan. Awalnya, pedang ini utuh. Namun, ada dua orang di surga dan Ibu Pertiwi. Bagaimana ini dibagi? Untung, dengan bantuan Dadao, pedang ini terbagi menjadi dua. Pedang itu milik surga, gagangnya milik Dewa Ibu. Bisa dikatakan, pedang ini telah dipisahkan sejak ia lahir. Kemudian, setelah membuka dunia ini, surga mengumpulkan esensi surga, memadatkan gagang pedang, dan memurnikannya menjadi pedang surga. Dan Ibu Dewa Bumi mengumpulkan intisari bumi dan memadatkan batang tubuh untuk pegangan panjang, tongkat bumi. Tapi, meskipun Dao Surgawi dan Dewa Ibu Bumi sama-sama menggunakan metode mereka sendiri untuk melengkapi senjata mereka. Tapi posisi yang mereka buat sendiri telah diperoleh. Karena itu, dalam pertempuran itu, tongkat kerajaan di bumi telah dipotong oleh pedang surga. Dan pedang jalan surga juga dipatahkan oleh tongkat tanah. Sekarang, setelah miliaran triliunan tahun, Dewa Pedang dan Gagang Pedang ini akhirnya bergabung menjadi satu. Di antara mereka, pada bilah pedang, di dekat gagangnya, tidak ada kata-kata. Di gagang pedang, di dekat gagangnya, ada kata yang terukir di matahari, knalpot. Oleh karena itu, pisau perang ini adalah senjata suci kekacauan yang terkenal, pedang tak berujung. Pedang tak berujung ini adalah senjata suci kekacauan. Kekuatannya begitu kuat sehingga bisa mengimbangi tombak pembunuh. Menurut legenda, pedang tanpa akhir ini tidak hanya tidak bisa dihancurkan, tetapi juga mengandung energi yang tidak ada habisnya. Melalui keterampilan tempur yang dilepaskan oleh bilah tak berujung, kekuatan penghancur telah meningkat 9 kali lipat. Ngomong-ngomong soal, mungkin seseorang akan bingung, apakah yang disebut artefak suci chaos hanya meningkatkan kerusakan 9 kali lipat? Tampaknya banyak artefak yang bisa dikerjakan dengan mudah. Betul sekali, ini memang masalahnya. Tetapi jika Anda ingin berbicara tentang perbedaannya, masih ada beberapa. Yang disebut senjata dewa adalah senjata yang ditempa oleh pengrajin seperti dewa. Terus terang, yang disebut artefak semuanya disempurnakan. Secara umum, meskipun artefak juga dapat meningkatkan kekuatan penghancurnya hingga 9 kali lipat. Namun nyatanya, artefak memiliki batasan. Alat dewa, yang digunakan oleh orang suci tingkat tinggi, memang bisa meningkatkan kekuatan penghancurnya sebanyak 9 kali lipat. Jika digunakan oleh Master Alam Suci Agung, itu juga dapat meningkatkan kekuatan penghancurnya 9 kali lipat. Tetapi bagi yang Maha Kudus, orang suci sejati, yang disebut artefak itu hampir seperti mainan. Senjata yang digunakan oleh Santo disebut Santo Chaos. Hanya orang-orang kudus yang dapat membawa kekuatan orang-orang kudus.
Hanya artefak suci kekacauan yang dapat meningkatkan kekuatan Santo sebanyak 9 kali. Untuk yang Maha Kudus orang suci sejati, artefak biasa tidak bisa membawa kekuatan suci mereka sama sekali. Jangankan meningkatkan kekuatan destruktif hingga 9 kali lipat, saya khawatir itu tidak akan meningkat meski 2 kali lipat. Satu kecerobohan bisa meledakkan artefak itu. Tentu saja, sebagai artefak yang kacau, tidak mungkin hanya memiliki fungsi ini. Kekuatan sebenarnya dari Infinite Blade bukanlah peningkatan 9 kali lipat. Endless Blade, ada alasan kenapa dinamai Endless Blade. Nama artefak Kisru sudah pasti tidak berantakan. Itu harus bermakna. Endless Blade, penekanannya ada pada kata tak berujung. Di dalam dua kata ini, ada 3 yang tak berujung. Yang pertama tanpa akhir, dengan kekuatan tanpa akhir. Tidak peduli seberapa kuatnya, pedang tak berujung ini dapat terus meningkatkan kekuatan destruktifnya sebanyak 9 kali. Bahkan jika jalan itu digunakan, tidak akan ada diskon. Tentu saja, sejauh ini tidak ada Santo jalan. Tak berujung kedua, juga memiliki kekuatan tak berujung. Tapi yang saya bicarakan di sini bukanlah peningkatan kekuatan destruktif 9 kali lipat. Tapi kekuatan dari pedang tak berujung itu sendiri. Sebagai pedang pertempuran, karena bilah tak berujung memiliki kekuatan tak berujung, secara alami ia memiliki kekuatan penghancur tak berujung. Oleh karena itu, setelah dipotong oleh bilah yang tak berujung, semuanya akan terpotong. Kekuatan tak berujung harus disertai dengan kekuatan penghancur yang tak berujung. Di depan Endless Blade, semuanya dapat dengan mudah dipotong. Bahkan badai yang sangat merusak tidak bisa menghentikan pedang yang tak berujung ini. Baru saja, pedang tak berujung ini menembus 3000 lapisan badai runtuh dalam sekejap dan muncul di depan Zhu Hengyu. Apakah badai runtuh tidak cukup kuat? Tentu saja tidak. Tidak peduli seberapa kuat badai runtuh itu pada akhirnya terbatas. Di hadapan kekuatan tak terbatas, tidak ada cara untuk menghentikan badai keruntuhan terbatas. Ketiga tak berujung, masih memiliki kekuatan tak berujung. Namun, fokus tak berujung ketiga bukanlah pada senjatanya itu sendiri. Karena bilah tak berujung memiliki kekuatan tak berujung. Oleh karena itu, biksu yang memegang pedang tak berujung dapat memperoleh kekuatan tak berujung dari bilah tak berujung. Dengan pedang tak berujung di tangan Anda bisa bertarung tanpa henti. Tidak perlu khawatir mengering. 3 Infinity Blade tak terbatas adalah alasan paling mendasar untuk menjadi artefak kekacauan. Tapi secara umum, yang disebut 3 tak berujung, pada kenyataannya, berasal dari kekuatan tak berujung di dalam bilah tak berujung. Karena kekuatannya yang tidak ada habisnya, tidak peduli seberapa tinggi wilayah pengguna ia dapat melipat gandakan kekuatannya. Karena kekuatannya yang tidak ada habisnya, tidak peduli seberapa tinggi wilayah musuh, dia bisa memotongnya dengan satu pisau. Karena kekuatannya yang tidak ada habisnya, tidak peduli berapa lama pertempuran itu berlangsung, itu dapat ditambah pada waktunya. Setelah mengambil nafas panjang, Zhu Hengyu mengencangkan pedang tak terbatas dengan tangan kanannya. Artefak suci yang kacau balau ini benar-benar luar biasa. Sebenarnya, pedang tak berujung ini hanya memiliki satu karakteristik kekuatan tak berujung. Yang disebut 3 kekuatan tak berujung sebenarnya hanyalah 3 karakteristik kekuatan tak berujung. Mereka dapat digunakan untuk meningkatkan, menghancurkan, dan memulihkan. Dibandingkan dengan artefak-artefak itu, bilah tak berujung ini tampaknya bukan kelas atas besar, dan kelas atas. Tapi nyatanya, ini adalah artefak suci yang sebenarnya. Hanya ada satu fitur, tetapi itu cukup untuk menghancurkan segalanya. Hanya, pedang tak berujung ini belum sepenuhnya disempurnakan. Oleh karena itu, Zhu Hengyu tidak dapat sepenuhnya mengendalikannya untuk saat ini. Tapi ini tidak penting. Selama Anda menemukan waktu untuk memurnikan darah tubuh pertempuran Gyokro, Anda dapat sepenuhnya mengendalikannya. Dan proses ini tidak memakan banyak waktu. Sekarang, Zhu Hengyu harus menemukan tempat yang tenang dan aman untuk berlatih pelatihan jiwa. Hanya setelah jiwa dimurnikan, ia dapat sepenuhnya berubah menjadi milik sendiri. Yang disebut pelatihan jiwa adalah metode pengorbanan tertinggi. Memberi merek jiwa pada artefak suci kekacauan dapat sepenuhnya menyempurnakannya. Setelah pemurnian jiwa selesai, artefak suci kekacauan ini tidak akan pernah dirampok oleh orang lain. Meskipun jaraknya ratusan ribu mil, selama jantung bergerak, Anda dapat langsung kembali ke tangan Anda. Mengangguk dalam kepuasan, Zhu Hengyu menarik diri dari lautan kesadaran. Melihat ke depan, Zhu Hengyu tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah keluar dari susunan teleportasi, Zhu Hengyu tanpa sadar mengikuti jalan dan pergi jauh-jauh. Dalam perjalanannya, Zhu Hengyu sebenarnya tidak memiliki tujuan. Hanya berjalan tanpa sadar, tapi jelas terlalu familiar di sini. Tanpa sadar, Zhu Hengyu benar-benar berjalan ke gerbang Kastil Bayu. Lihatlah ke dalam Kastil Giok Putih. Pada saat ini, seluruh Kastil Giok Putih benar-benar tertutup. Di kedua sisi gerbang, 10 tentara bersenjata lengkap ditempatkan di sana dengan wajah serius. Melihat Zhu Hengyu muncul, 10 tentara tiba-tiba mengeluarkan senjata mereka dan menatap Zhu Hengyu dengan dingin. Zhu Hengyu tidak bisa membantu tetapi mengerang diam-diam. Merendahkan untuk memeriksa berita Endless Blade, lupa untuk waspada.
Sepanjang jalan, dia tanpa sadar berjalan ke Kastil Giok Putih. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.